Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sedulur Sarkup Indonesia. Kali ini saya berada di Desa Gading, Randu Buka. Saya menyambangi di sebuah makam, yang mana makam ini adalah makam sesepuh dari Desa Randu Buka. Makam ini dulunya sudah pernah dibuka oleh Gus Saiful ya, dari Pakal. Beliau sudah pernah mengungkap siapa sebenarnya makam sesepuh yang ada di Desa Randu Buka. Ini kebetulan di lokasi ini sedang ada pengerjaan untuk pembuatan cungkup dari beliaunya. Cukup besar sekali ini, kelihatannya nanti akan megah ini cungkup ini. Untuk arah masuk ke cungkup dari sini masih baru penataan, perencanaan untuk pembuatan cungkupnya. Sini kita lihat ada Bapak sedang mengerjakan pembangunan cungkup. Di dalam cungkup ada dua makam. Sebenarnya untuk makam beliaunya yang dikasih kijing besar ini, dikasih kijing besar. Untuk yang sebelahnya itu mungkin dulu juga seera beliau, tapi mungkin bisa jadi juga setelah beliau. Untuk beliau sendiri kalau masih putra dari Said Jamaluddin Husain. Said Jamaluddin Husain atau yang lebih dikenal dengan Said Jumadil Kubro. Ini beliau mempunyai putra dari istri Kelantan ya, Malaysia. Jadi putra beliau ini bernama Sayyid Abdul Malik Al Husain. Karena di sini ada inisial Al Husain, karena itu menunjukkan bahwa beliau adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Husain atau yang lebih dikenal dengan Sayyid Jumadil Kubro. Beliau berada di Desa Randu Buka atau Gading, Desa Gading kalau nggak salah, Desa Gading, dibawa oleh Sayyid Al-Bakir Al-Farisi atau yang lebih dikenal dengan Sayyid atau Syekh Subakir ya. Ketika beliau sedang melakukan penutupan di tempat-tempat yang dulu dijadikan pemujaan. Pada waktu itu di tahun 1390 Masehi, Sayyid Al-Bakir Al-Farisi membawa 7 orang pengikut beliau yang menemani beliau untuk menutup tempat-tempat pemujaan yang ada di sekitaran daerah Gresik dan sekitarnya. Ketika itu salah satu yang diajak beliau adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Husain yang bernama Sayyid Abdul Malik Al Husain. Di makam ini ketika beliau berada di Desa Gading, beliau juga sempat mempunyai famili. Beliau menikah dengan warga lokal Desa Gading. Putri itu adalah anak dari kepala stapaka atau kepala dari pimpinan pemujaan di sebuah tempat pemujaan yang beralirkan Bhairawa Tantra.
Di sini setelah tempat pemujaan tersebut ditutup dan kepala staf AKA-nya juga sudah bersedia untuk masuk Islam, kemudian putri beliau dinikah oleh Sayyid Abdul Malik Al-Husain. Dari pernikahan tersebut beliau mempunyai 3 orang putra, 1 orang putri. Untuk putra yang tertua, wakilah beliau berada di desa atau berada di dusun Ngelom ya. Putra beliau yang tertua bernama Sayyid Alamuddin ya, Sayyid Alamuddin. Dulu karena lidah orang Jawa tidak bisa menyebut Alamuddin, menjadinya Ngalamuddin. Kemudian akhirnya menjadi desa Ngalam. Kemudian seiring berkembangnya waktu menjadi nama Ngelom. Karena itu diambil nama dari Alamuddin. Beliau berada di Ngelom bersama ibunda beliau, yaitu istri dari Sayyid Abdul Malik Al-Husain. Kemudian untuk putra beliau yang berada di area makam ini, yang berada di area sekitar makam sini adalah putra beliau yang paling bungsu ya, yang paling muda. Yang paling muda di sini adalah makam beliau. Untuk putra beliau yang paling muda ini bernama Sayyid Maulana Yusuf. Ini makam beliau, Sayyid Maulana Yusuf. Ini batu nisan yang pertama ya, yang pertama. Untuk ini diberi baru, dan di sini juga masih terdapat batu bata kuno ya, maksudnya batu bata kuno. Batu bata ini menunjukkan bahwa batu bata ini berada di era Majapahit ya, pada di masa Wikramawardhana, karena beliau berada di sini bersama ayahanda beliau di tahun 1390 ya. Jadi masih yang menjadi Raja Majapahit adalah Wikramawardhana, menantu dari Prabu Hayam Wuruk, karena beliau menikahi putri dari Prabu Hayam Wuruk yang kemudian dikenal dengan nama Kusumawardhani. Sini masih terlihat batu bata lama, dan ada di bawah sini masih dipendam, karena ini dibiarkan supaya masih terlihat arkeologisnya ya, masih terlihat untuk peninggalan aslinya. Di sini makam beliau. Ya. Selain beliau berdakwah di sini, karena beliau Sayyid Abdul Malik Al-Husain adalah pertama kali yang mengislamkan warga desa sini. Selain beliau juga berdakwah untuk mengembangkan agama Islam, beliau juga mengajarkan tentang kesenian atau puji-pujian untuk sholawatan. Dulu sudah mengenal hadra di sini ya. Jadi dulu di sini juga diajarkan kesenian berupa hadra. Mungkin kesenian itu sampai sekarang pun masih lestari di desa Gading ini. Oke, sini juga ada makam juga ya. Terlihat di sini sebaran batu bata kuno. Ini banyak sekali ya. Dan di sini terlihat masih sangat lapang lokasinya. Sebenarnya ini adalah dulu bekas makam-makam semua ini, makam-makam kuno. Makam-makam di eranya beliau, tapi karena sudah terlalu lama jadi banyak yang hilang untuk batu-batu di sana. Di sana juga ada, dan di sini juga. Makam beliau dihimpit oleh pemakaman umum di sekitarnya, karena
lokasi makam ini bercampur dengan makam umum, kan tetapi lokasi makam beliau juga masih menyisakan tempat tidak terlalu berhimpit dengan makam-makam baru di sekitarnya. Terlihat dari sini untuk bangunan cungkupnya sangat banyak batu-batu bata. Ini juga jadi di sini ada dua peradaban. Dulu peradaban masih peradaban Hindu, kemudian peradaban kedua peradaban keislaman yang dibawa oleh Said Abdul Malik Al-Husain. Sepertinya ini juga gerabah ya, masih gerabah. Sangat menarik di lokasi ini karena sebenarnya masih banyak rahasia yang ada di sini. Lokasi cukup luas di pemakaman sini. Dan di sini jalan juga sudah tertata. Ini juga di depan makam ada makam yang sudah dicungkup ya. Ini adalah seorang ulama yang mungkin berbeda era. Mungkin ini seorang kiai kayaknya ini. Ini seorang kiai yang mungkin meneruskan perjuangan beliau. Sini ada bapak-bapak yang sedang mengerjakan, dan untuk bapaknya ini lagi istirahat rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan ingin berziarah bisa bicara di Desa Gading, Randu Puka ya. Lokasinya berada di pinggir jalan tapi di dalam kampung. Tidak begitu sulit untuk mencari lokasi makam ini. Baik, sementara dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk informasi ini. Sebagai tambahan, beliau juga mempunyai saudara di sini atau keponakan ya. Keponakan beliau berada di Indiorejo yang bernama Said Abdul Jalil Al-Misri. Kemudian saudara beliau atau keponakan beliau yang satunya berada di Poto Putih yang bernama Said Jumat Al-Kubro, putra dari Said Abdul Hasan Al-Fargani. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Salam Sargup Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nisan.